Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Ayo dipimpin sama Nak Reski. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Reski. Sebelum melanjutkan pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dulu. Selanjutnya, yuk tepuk 1 kali, 2 kali. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Siap Bu. Ya Bu. Nah, sebelum mulai, coba periksa kerapian. Bajunya dirapikan dulu, bukunya dirapikan dulu. Pecinya itu ada yang miring nggak? Dirapikan dulu ya. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dengan membaca teks, mengamati video dan penjelasan guru tentang materi ketentuan sholat jamak dan qashar. Peserta didik dapat menganalisis pengertian dengan tepat. Apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar? Yang kedua, dengan membaca teks, mengamati video dan penjelasan guru tentang materi ketentuan sholat jamak dan qashar, peserta didik dapat menguraikan dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks, mengamati video dan penjelasan guru tentang materi ketentuan sholat jamak dan qashar, nanti anak-anak dapat mengkategorikan jenis-jenis sholat jamak dengan benar. Nanti pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model cooperative learning tipe student team assessment division dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Nanti Ibu akan menjelaskan dulu apa itu sholat jamak dan qashar. Terus anak-anak nanti akan dibuat kelompok, berdiskusi, dan mendemonstrasikan hasil diskusi. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu sholat jamak? Dan apa itu sholat qashar? Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya, menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Hanya menggabungkan sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, tidak boleh digabungkan dengan yang lainnya. Apa hukum mengerjakan sholat jamak? Bagaimana hukum mengerjakan sholat jamak? Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Nah, sekarang syarat atau kapan diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak. Yang pertama, ada dua ya. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km dan perjalanan tidak untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan sangat takut atau khawatir, misalnya sakit, hujan lebat, angin topan, bencana alam, dan lainnya. Selanjutnya, sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama, jamak takdim, yaitu jamak yang didahulukan. Menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dijamak dengan sholat asar yang dilaksanakan pada waktu zuhur, atau sholat maghrib yang dijamak dengan sholat isya yang dilaksanakan pada waktu maghrib. Yang kedua yaitu jamak takhir, jamak yang diakhirkan. Itu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang akhir. Seperti sholat zuhur dengan asar yang dijamak dilaksanakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dengan isya yang dijamak yang dilaksanakan pada waktu isya. Nah, tentang sholat jamak anak-anak sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan dengan apa itu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melaksanakan sholat fardu dengan meringkas
dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diringkas itu hanya ada 3, yaitu sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, sholat duhur, asar, dan isya. Apa hukum melaksanakan sholat qashar? Hukum melaksanakan sholat qashar yaitu mubah atau diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Coba firman Allah dalam surah An-Nisa, yuk coba Nak Solekul dibacakan itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya, tepuk tangan buat Nak Solekul. Nah, terima kasih ya. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah An-Nisa ayat 101. Nah, kapan kita diperbolehkan melaksanakan sholat qashar? Nah, seperti sholat jamak. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab, dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat dan harus dilakukan setelah melewati batas desa. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Nah, dari penjelasan Bu Guru, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Coba kalau sudah paham, nanti Ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Nanti ya, kelompok yang pertama yaitu kelompoknya Agus. Yang kedua nanti kelompoknya Nur. Yang ketiga kelompoknya Reski. Yang keempat kelompoknya Lubit. Ayo anak-anak, sekarang mencari masing-masing kelompok nanti 4 siswa ya. Nah, coba ayo sekarang berdiri menjadi 4 kelompok bergabung. Ya Bu. Ayo kelompok 3 sini gabung. Nah, sudah dapat kelompok masing-masing. Sudah Bu. Nah, LKPD-nya nanti dibagikan masing-masing kelompok. Anak-anak siapkan kertas sama pensil, nah atau pulpen ya, untuk mengerjakan LKPD. Nah, bagaimana? Nah, nanti anak-anak kan tadi sudah paham dari penjelasan Ibu Guru, sudah melihat video, juga sudah melihat PPT yang Ibu Guru jelaskan. Anak-anak menjawab soal yang ada di lembar LKPD dengan cara berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Nanti hasil diskusinya ditulis di masing-masing LKPD-nya. Nah, kelompok 1 mengerjakan hasil diskusi 1, kelompok 2 hasil diskusi 2, kelompok 3 hasil diskusi 3, kelompok 4 hasil diskusi 4. Setelah ditulis, nanti setiap kelompok perwakilan maju ke depan mendemonstrasikan atau membacakan hasil diskusi setiap kelompok masing-masing. Anak-anak sudah paham? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Sekarang Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ayo, sudah ya? Sudah selesai? Nah, sekarang kelompok 3. Yuk Nak Reski, coba dibahasakan hasil diskusinya. Jadi teman-teman sekalian, setelah kami berdiskusi, kami sepakat bahwa sholat fardu yang boleh dijamak adalah sholat maghrib dijamak dengan sholat isya ataupun sebaliknya. Kemudian yang boleh dijamak adalah sholat duhur dijamak dengan sholat asar, begitupun sebaliknya. Tidak boleh jamak maghrib dengan asar, tidak boleh jamak isya dengan duhur, harus sesama pasangannya, maghrib pasangannya isya, duhur pasangannya asar.
Nah, bagaimana anak sudah paham? Nah, Ya, ya, Bu. tangan buat kelompoknya anak Reski. Nah, untuk selanjutnya kelompoknya Lulit. Ayo dibacakan hasil diskusinya. Kelompok kami, hasil diskusi kelompok kami yaitu sholat fardu yang boleh dikosor adalah sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompoknya Lulit. Nah, jadi coba untuk yang LKPD kedua, nah anak-anak coba nah, dari yang pertama dulu ya, nanti dijawab bersama-sama ya. Hamdan sedang perjalanan ke rumah neneknya yang ada di luar kota. Saat waktu duhur, Hamdan melaksanakan sholat duhur, tetapi setelah itu dia melaksanakan sholat asar. Jadi sholat jamak apa yang dilaksanakan Hamdan? Oh, betul sekali, itu adalah jamak takdim. Coba yang kedua, Aisyah sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena sakitnya itu, dia sholat maghrib dilaksanakan pada waktu isya. Maka sholat jamak apa yang dilaksanakan Aisyah? Jamak takhir, Bu. Oh, betul sekali, itu jamak takhir. Dari penjelasan Ibu Guru dan bahan ajar yang lainnya, apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, coba. Alhamdulillah sudah Bu. Sholat yang digabungkan itu namanya sholat apa? Sholat jamak. Nah, betul Jamak. sekali, sholat jamak. Jenisnya ada berapa? Jamaknya ada apa saja? Ada 2. Nah, betul sekali, jamak apa saja? Jamak takdim dan jamak takhir. Nah, betul sekali. Setelah itu, sholat yang diringkas atau dipendekkan tadi namanya sholat apa? Sholat qashar, Bu. Betul, sholat fardu yang boleh dikhosor ada berapa? Ada 3. Nah, ini sholat fardu yang jumlah rokaatnya ada 4. Oh iya Bu, 4. Betul. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan evaluasi mandiri. Ya. Nah, nanti ini dikerjakan masing-masing siswa. Untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan belajar tentang bagaimana atau cara melaksanakan sholat jamak dan qashar. Iya, Terima Bu. kasih untuk hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap belajar. Belajar. Tetap semangat untuk belajar dan berprestasi. Coba anak-anak tepuk 1 kali, 2 kali. Cukup sekian dari Ibu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap berprestasi dan rajin belajar. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.